Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembahasan selanjutnya dari bab termodinamika ini. Kita buka, silakan dibuka e-booknya halaman 169 poin 6.3 tentang tekanan dan energi kinetik gas ideal. Jadi kita akan bahas hari ini adalah hubungan antara tekanan, itu lambangnya P, dan energi kinetik. Bagaimana hubungan antara tekanan dan energi kinetik atau EK pada gas ideal. Kalau kita lihat di e-book atau di buku, ada dua persamaan. Yang pertama adalah, sebelum itu ya, kalau saya gambarkan kira-kira begini ilustrasi sistemnya. Jadi ini ada tabung tertutup, kemudian di dalam ini ada partikel-partikel gas yang sangat banyak dan bergerak acak sangat cepat. Nah, karena wadahnya tertutup, kemudian partikelnya ini bergerak sangat cepat, maka secara logika partikel-partikel ini pasti akan menabrak dinding wadahnya. Nah, tabrakan-tabrakan dinding wadah inilah yang mengakibatkan tekanan. Jadi pergerakan mikroskopik dari butir partikel ini ketika menabrak dinding wadah itu akan menghasilkan dampak makroskopik berupa tekanan. Jadi di sini adalah tekanan, kecepatan geraknya, di sini dia menghasilkan tekanan. Sehingga secara logika bisa kita duga bahwa semakin cepat gerak partikel, maka tabrakannya semakin kuat sehingga tekanannya juga semakin besar. Itu pertama. Kedua, semakin banyak jumlah partikelnya, maka akan semakin banyak yang menabrak dinding sehingga tekanannya juga akan semakin besar. Sehingga bisa kita duga bahwa nanti kecepatan itu nanti akan berbanding lurus dengan tekanan, dan jumlah partikel juga akan berbanding lurus dengan tekanan. Tapi sebaliknya, kalau jumlah partikelnya tetap, tapi wadahnya kita perbesar, volumenya kita perbesar, maka nanti dia justru akan mengurangi tekanan. Kenapa? Karena kalau wadahnya diperbesar, secara logika tabrakannya bisa saja dia jarak tempuhnya semakin jauh, sehingga ada kemungkinan penurunan kecepatan meskipun sangat sedikit. Jadi, atau secara logika yang lain, bahwa kalau jumlah gasnya tetap tapi wadahnya kita berbesar, maka tekanan juga akan turun, sehingga volume itu nanti dia berbanding terbalik dengan tekanan. Nah, secara matematis hal ini dirumuskan dengan seperti yang ada di persamaan 6.20, bahwa dia dirumuskan P itu sama dengan 1/3 kali M0 kali V rata-rata kuadrat, V rata-rata kuadrat kali N per V. Jadi tekanan yang dihasilkan oleh sebuah sistem gas itu dirumuskan dengan 1/3 kali M0. M0 ini adalah massa setiap satu butir partikel ini. Ini massanya berapa, itulah M0. V rata-rata adalah rata-rata kecepatan butir partikel yang ada di dalam wadah, itu dikuadratkan. Kalikan N ini adalah jumlah partikel, N besarnya jumlah partikel, dan V ini adalah volume wadah. Nah, keterangan yang tertulis nanti ada di e-book. Ini adalah hubungan antara tekanan dan massa serta kecepatan partikel gas dalam wadah. Nah, sekarang bagaimana kalau kita sesuai topik, hubungan antara tekanan dan energi kinetiknya. Nah, kalau kita lihat pembahasan di buku, di e-booknya, maka di sana dirumuskan begini. Jadi dia dimodifikasi sedemikian rupa
agar nanti diperoleh hubungan antara tekanan dan energi kinetik. Jadi dibuat begini, ini tidak mengubah makna, hanya kita modifikasi bentuknya. Bahwa sepertiga itu sama dengan setengah, 2/3 kali setengah. M0 nya tetap, V barnya tetap kuadrat, kalikan N per V. Nah begini. Nah nanti ini adalah bentuk dari EK atau energi kinetik rata-rata, sehingga diperoleh hubungan bahwa tekanan itu adalah 2/3. Nah ini adalah EK, ini setengah mv kuadrat, ini kan EK karena dia adalah kecepatan rata-rata, berarti dia EK nya juga rata-rata kali N per V. Nah jadi inilah hubungan antara tekanan dan energi kinetik. Dan di sini nampak bahwa dia berbanding terbalik. Berbanding lurus. Artinya semakin besar energi kinetiknya akan menghasilkan tekanan yang juga semakin besar. Dan ini masuk akal atau logis sesuai dengan ilustrasi ini tadi. Semakin cepat maka energi kinetiknya semakin besar, sehingga tekanan juga akan semakin besar. Jadi di sini boleh saya buat begini. Kecepatan itu berbanding lurus dengan EK, dan EK itu berbanding lurus dengan tekanan, atau dengan kata lain ini, tekanan berbanding lurus dengan EK. Semakin besar kecepatan, semakin besar tekanan, semakin besar kecepatan, semakin besar energi kinetik, semakin besar energi kinetik, semakin besar pula tekanannya. Kalau kita lihat contohnya, misalkan di sini di buku ada dua contoh. Contoh pertama yang contoh 6.3, kalian bisa baca. Di sini gas sebanyak 12.044 liter memiliki massa molekul 3 kali 10⁻⁻², kemudian jumlah partikel 24,088 kali 10⁻²3. Jika kecepatan geraknya rata-rata 2 kali 10⁻⁸, berapa tekanan gasnya? Maka ini kita bisa selesaikan begini. Jadi setelah diketahui di situ, jadi saya buat di sini ya, titik 6.3 ya. Contohnya di sini, volumenya itu masih dalam liter, 12.044 liter. Ini kita jadikan ke meter kubik, kalikan 10⁻⁻3. Jadi 12.044 kali 10⁻⁻3, sehingga dia nanti menjadi 12,044 meter kubik gitu. Kemudian M0 nya diketahui, massa masing-masing butir partikelnya itu adalah 3 kali 10⁻⁻². Ini sangat-sangat kecil ya. Kemudian jumlah partikelnya itu sangat banyak, ada 24,088 kali 10⁻23 partikel. Kemudian kecepatannya juga diketahui di situ 2 kali 10⁻8 meter per sekon. Ini kecepatan rata-rata. Maka ini kita bisa pakai rumus yang pertama, bahwa P sama dengan 1/3 kali M0 kali V rata-rata kuadrat kalikan N per V. Ini tinggal kita masukkan angka-angkanya. 1/3 ya, 1/3 kali M0 nya 3 kali 10⁻⁻25 itu kalikan V kuadratnya, berarti 2 kali 10⁻⁸, ini kuadrat, kali N nya adalah 24 kali 10⁻23 per V nya adalah 12,044. Ini dikurung. Ini angka-angkanya sengaja saya buat agar mudah dihitung. Maka ini kita bisa lanjutkan perhitungannya.
Saya buat tanda merah biar gampang. Ini 3, coret dengan 3. Kemudian ini ya, ini 3, coret dengan 3. Kemudian ini 24,088 tadi ya, 24,088 harusnya. Tinggalan ini dicoret dengan ini jadi 2, sehingga tinggal sama dengan ini 10 pangkat min 25 kali ini 2 kali kuadrat ya, 2 ini kuadrat, ini berarti 4 kali 10 pangkat 16. Jadi ini 2 kuadrat, 2 10 pangkat 8 kuadrat 10 pangkat 16, ini kali 2 kali 10 pangkat 23, sehingga sama dengan 4 kali 2 8 min 25 kali 16 berarti min 9, min 9 kali 23 jadinya 14, 10 pangkat 14 Pascal. Nah, itu berarti ketemunya tekanannya adalah 8 kali 10 pangkat 14 Pascal. Itu contoh pertama yang menggunakan rumus pertama, sepertiga M0 V rata-rata kuadrat kalikan N per V. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Kalau kita lihat yang diketahui ini, maka dia menggunakan rumus yang kedua, bahwa P sama dengan 2/3 kali EK rata-rata kali N per V. Maka tinggal kita masukkan saja 2/3 kali EK nya sudah diketahui di sini 900 Joule. Jadi 900 kalikan N nya adalah 72,264 kali 10 pangkat 23 per V nya adalah 1,605 liter. Ini kita jadikan meter kubik, 1,605 liter ya, kita jadikan meter kubik kali 10 pangkat min 3, sehingga disitu dihitung diperoleh 27014,5 kali 10 pangkat 26 Pascal. Nanti silakan hati-hati saja pada ini pangkat ya. Yang jelas pangkat 26 ini berasal dari 10 pangkat 23 dibagi 10 pangkat min 3. Nanti min 3 nya naik jadi plus, sehingga jadi 10 pangkat 26. Sementara angka yang ini adalah hasil kali dari 2/3 kali 900 kali 72,264 per 1,605. Itu contoh soal yang kedua untuk hubungan antara tekanan dan energi kinetik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi yang perlu diingat-ingat lagi nanti adalah bagaimana menghitung bilangan-bilangan berpangkat ya. Jadi hati-hati, mengalihkan bilangan berpangkat sama dengan menjumlah untuk bilangan pokok yang sama, membagikan bilangan berpangkat itu sama dengan mengurangi pangkatnya untuk bilangan pokok yang sama. Nanti silakan diingat-ingat lagi aturan perhitungan bilangan berpangkat.